Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini ananda-anandaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas pembelajaran dengan baik. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker apabila berada di luar ruangan, cuci tangan di air yang mengalir, dan jaga jarak. Nah, pada kali ini anakku sekalian, kita masuk kepada buku petik 4B, yaitu buku penilaian tematik kelas 4B. Nah, sekarang kita masuk kepada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Muatan IPS. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masuk kepada bagian A, mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik ruang atau kondisi alam, seperti daratan dan perairan. Wilayah daratan mencakup daratan rendah dan daratan tinggi. Beragam jenis hasil bumi berasal dari wilayah tersebut. Sedangkan wilayah perairan banyak menghasilkan beragam jenis ikan. Sumber daya alam lainnya berupa beragam hasil tambang. Hasil sumber daya alam tersebut diolah menjadi bahan dan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakteristik ruang atau kondisi alam di Indonesia sangat beragam. Kondisi tersebut meliputi dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Di samping itu, dilihat dari sifatnya, ada sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Berikut adalah contoh sumber daya alam berdasarkan kondisi alam dan sifatnya yang berada di Indonesia. Ya, ini adalah wilayah Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera memiliki sumber daya alam terbarukan, misalkan kopi, lada, teh, tembakau, padi, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan seperti minyak bumi, bauksit, batu bara, dan marmer. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Nah, sedangkan peta di Pulau Jawa sendiri, sumber daya alam terbarukan seperti teh, kopi, karet, kayu jati. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan, misalnya minyak bumi, emas, batu bara, nikel, dan lain-lain. Sedangkan untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sumber daya alam terbarukan misalkan jagung, padi, mutiara, kayu, cendana, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan misalkan emas, batu kapur, marmer. Nah, di Pulau Kalimantan sendiri, di mana kita tinggal, yaitu sumber daya alam terbarukan misalkan rotan, kelapa sawit, karet, lada. Sedangkan sumber daya alam tidak terbarukan misalkan minyak bumi, intan, gas alam, batu bara, aluminium. Nah, di Pulau Maluku dan Papua, sumber daya alam terbarukan misalkan rempah-rempah, sagu, kayu, meranti.
Sumber daya alam tidak terbarukan, misalkan minyak bumi, nikel, batu bara, tembaga, emas, dan marmer. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian B, yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diperbaharui. Nah, ini adalah contohnya, yaitu jagung. Tanaman jagung merupakan hasil pertanian. Biji jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Misalkan lagi kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng. Dan masih banyak lainnya. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, misalkan adalah emas, yaitu sebagai bahan pembuatan beragam perhiasan dan dalih. Tembaga sebagai bahan baku pembuatan kabel listrik. Minyak bumi menghasilkan beragam jenis bahan bakar kendaraan gas kendaraan. Gas alam sebagai bahan bakar kompor di rumah dan industri. Nah, untuk kalian bisa mendapatkan informasi lengkapnya, silakan kalian baca petik halaman 19 sampai halaman 20. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan soal nomor 1 dan 2 pada petik halaman 21. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ustadz cukup sekian. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.